Beberapa pemain tidak membutuhkan banyak penghargaan atau bahkan bermain untuk tim-tim terhebat di dunia untuk meninggalkan jejak di dunia sepak bola. Mereka hanya melakukannya dengan menjadi diri sendiri. Masuk ke lapangan tanpa takut berinovasi. Melakukan sesuatu dengan cara mereka sendiri. Dan ya, pemain ini adalah salah satu yang telah memainkan si kulit bundar dengan cara dirinya sendiri. Dan bahkan cara bermainnya telah menjadi kiblat bagi para pemain muda berbakat. Sebut saja Ronaldinho, Neymar, Mario Gomez, dan Robinho. Dan inilah seorang pria yang lebih besar dari kehidupan, Jay Okocha. Ia terlahir dengan nama Augustin Asuka Okocha. Dan sebenarnya kakak laki-lakinya lah yang pertama kali diberi julukan Jay karena memiliki nama depan James. Namun entah bagaimana, panggilan itu melekat pada Augustin muda. Jay Okocha. Saking bagusnya, sampai-sampai mereka mengulangnya. Pertemuan pertamanya dengan sepak bola terjadi di jalanan seperti banyak anak-anak lain pada masa itu. Dia mengatakan sendiri dalam sebuah wawancara dengan BBC. Sejauh yang saya ingat, kami biasa bermain dengan apa saja, dengan benda bundar apa saja yang bisa kami temukan. Dan setiap kali kami berhasil mendapatkan bola, itu adalah sebuah bonus. Maksud saya, itu luar biasa. Tidak banyak yang diketahui tentang masa-masanya di Nigeria. Pada suatu waktu dia bergabung dengan Enugu Rangers. Tampaknya langsung masuk ke tim utama mereka dan dengan cepat dia menjadi semacam selebritas di sana. Namun momen yang akan menentukan sisa karirnya datang dengan cara yang tidak biasa. Setelah musim pertamanya di tahun 1990, ia pergi ke Jerman untuk menyaksikan beberapa pertandingan Bundesliga. Dan akhirnya mengunjungi salah satu temannya. Tetapi masalahnya, salah satu temannya itu adalah Bine Binuma yang bermain untuk Borussia Neunkirchen, sebuah klub di divisi 3 Jerman. Ketika ia menyaksikan salah satu sesi latihan mereka, ia memberanikan diri untuk menanyakan pertanyaan terpenting dalam hidupnya. Bolehkah saya bergabung? Dan untungnya mereka mengiyakan. Pada akhir sesi latihan, semua orang kagum dengan kemampuannya. Mereka bertanya-tanya, siapa dia? Pada awalnya, sang pelatih memutuskan untuk hanya memintanya kembali keesokan harinya. Namun kemudian, ia langsung menawarinya sebuah kontrak. Pada tahun pertamanya tersebut, Okocha bermain dalam 35 pertandingan dan mencetak 7 gol. Dan sejarah pun terulang kembali. Hanya 1 tahun yang dibutuhkan untuk membuat langkah selanjutnya dan sekali lagi, itu akan menjadi langkah yang aneh. Okocha akan pindah ke FC Saarbrücken di divisi 2. Tetapi bahkan sebelum dia berhasil memainkan pertandingan untuk mereka, tim lain akan datang. Kali ini Eintracht Frankfurt. Mereka memastikan Saarbrücken masih akan mendapatkan keuntungan dari kepindahannya, dan segera mengambil Okocha. Dari Nigeria ke Bundesliga dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia pasti sangat senang, dan memang seharusnya begitu. Setelah 1 musim berjuang untuk mendapatkan menit bermain di klub barunya, tibalah momen ikonik pertamanya. Saat Eintracht menghadapi Karlsruher, Okocha berhadapan dengan kiper terbaik Oliver Kahn. Saat Eintracht unggul 2-1, ia mendapati bola berada di kakinya, dan Oliver menatapnya dengan marah. Itu seperti di alam liar. Gerakan pertama Okocha adalah dia berpura-pura ke satu arah dan pergi ke arah yang lain. Oliver menjatuhkan diri di depan bola hanya untuk mendapati dirinya tergeletak di tanah jauh dari bola. Duo bek tengahnya mati-matian mencoba menghentikan Okocha. Tetapi salah satu jatuh dan entah bagaimana berhasil menjadi orang yang paling tidak terlihat seperti orang bodoh. Seolah-olah Okocha menunggu Oliver untuk bangkit sebelum menghukumnya sekali lagi dengan tendangan belati yang tidak pernah bisa dihentikannya. Gol tersebut menjadi gol terbaik tahun itu. Bertahun-tahun kemudian Oliver masih mengingatnya dengan mengatakan kepada media bahwa saya masih pusing dengan kocekannya. Okocha telah membuktikan bahwa ia adalah pemain yang berbeda dari yang lain, menonjol terutama di liga seperti Bundesliga. Liga yang dikenal sebagai sepak bola yang kuat, kekar, dan kaku, di mana hanya taktik saja yang bisa menembus tembok-tembok Jerman yang kuat.
Tetapi di sana ia membuat mereka semua runtuh dan tunduk pada kekuatan magisnya. Ia akan mempengaruhi satu generasi pesepak bola Jerman. Mario Gomez akan mengatakan kepada pers bahwa gol inilah yang menentukan karirnya. Sebelumnya dia tidak pernah menonton sepak bola di televisi. Dia merasa terlalu bosan untuk duduk ketika dapat pergi keluar dan bermain sendiri. Namun suatu hari ayahnya mendudukannya dan menyuruhnya untuk menonton satu gol saja. Itu adalah Okocha. Dan Mario kecil sangat terkesima. Sejak saat itu, setiap hari Minggu dia duduk dan menonton highlight dari pertandingan sebelumnya bersama ayahnya. Pada tahun 1993, Okocha menjadi pemain penting di tim nasional Nigeria setelah mencetak gol tendangan bebas dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Aljazair. Tahun berikutnya akan datang Piala Dunia itu sendiri. Tetapi sebelum itu, masih ada waktu untuk Piala Afrika di mana meskipun hanya satu kali bermain penuh dan tidak mencetak satu gol pun, ia tidak hanya akan membantu Nigeria, tetapi dia akan melakukannya dengan gaya sedemikian rupa sehingga dia berhasil menjadi salah satu dari 4 pemain Nigeria yang masuk di tim terbaik turnamen tersebut setelah mereka mengalahkan Zambia di final. Setelah kesuksesan ini, ada harapan besar bagi Nigeria di Piala Dunia. Ia sekali lagi tidak akan berada di tim inti untuk beberapa pertandingan pertama. Namun ia akan keluar 2 menit sebelum akhir pertandingan melawan Argentina, yang merupakan pertandingan terakhir Maradona untuk tim nasionalnya. Pertandingan penuh pertamanya adalah saat melawan Italia, di mana kali ini ia akan bertemu Roberto Baggio, yang merupakan pemain favoritnya. Saat Nigeria memimpin 1 gol dengan 2 menit tersisa, Baggio mencetak gol untuk membawa mereka ke babak perpanjangan waktu, di mana ia kembali mencetak gol untuk mengakhiri mimpi mereka di Piala Dunia. Ia kemudian akan menyaksikan selama 2 musim berikutnya jika penampilan klubnya akan menjadi biasa saja. Pada tahun 96 mereka jatuh ke posisi 17 di Bundesliga. Saatnya untuk menguncang segalanya. Jadi saat Super Eagles memasuki Olimpiade, ia sudah siap. Penyisihan grup berjalan dengan mudah. Lolos ke babak selanjutnya langsung dari pertandingan kedua mereka. Meskipun begitu, pertandingan terakhir akan tetap menjadi pertandingan yang penting. Saat Nigeria berhadapan langsung dengan Brasil dan memastikan bahwa mereka harus berjuang keras untuk mengalahkannya. Di babak perempat final mereka akan menghadapi Meksiko, yang telah mengalahkan mereka di Piala Konfederasi tahun sebelumnya. Namun hal tersebut hanya menjadi motivasi tambahan untuk membalas mereka. Sejak awal pertandingan, gol luar biasa dari Okocha telah membawa mereka unggul. Dan pada akhirnya mereka lolos ke babak semifinal, di mana mereka akan kembali menghadapi Brasil, satu-satunya tim yang telah mengalahkan mereka sejauh ini. Jika pada pertandingan pertama Brasil mengalami kesulitan, kali ini tidak demikian. Pada babak pertama Brasil memimpin 3-1. Terlihat jelas bahwa mereka telah mempelajari cara untuk mengeksploitasi kelemahan Nigeria. Namun tahukah kamu, begitu juga dengan Nigeria. Sehingga keadaan berbalik. Di awal babak kedua, sebuah tendangan penalti diberikan kepada Nigeria. Okocha maju dan gagal. Sepertinya ini bukanlah hari keberuntungan mereka. Dengan waktu kurang dari 10 menit, gol akhirnya tercipta. Dan di masa injury time saat Nigeria membutuhkan gol penyeimbang, Okocha melakukan lemparan ke dalam. Dan setelah terjadi kemelut di dalam kotak penalti, bola masuk ke dalam gawang setelah satu sentuhan dari Kanu. Dan mereka pun melaju ke babak perpanjangan waktu, yang pada waktu itu masih dengan aturan golden goal. Hanya 4 menit berlalu dan sebuah bola panjang masuk, memantul ke arah pemain depan, dan Kanu berada di posisi yang tepat. Satu tendangan yang cepat, dan Nigeria berhasil melaju ke babak final Olimpiade. Sebuah pertandingan yang luar biasa. Pertandingan final juga merupakan pertandingan yang sangat menarik. Argentina unggul 2 kali, dengan Nigeria menyamakan kedudukan di 2 kesempatan dan sekali lagi unggul di masa injury time. Meskipun secara mengejutkan Okocha ditarik keluar lapangan. Terlepas dari itu, Nigeria telah memenangkan medali emas di Olimpiade. Dan tim mereka yang luar biasa telah memastikan bahwa mereka tidak akan pernah dilupakan. Sekembalinya mereka dari Olimpiade,
Okocha akhirnya mengakhiri waktunya di Jerman karena hubungannya dengan Jupp Heynckes memburuk. Klub berikutnya adalah Fenerbahce, di mana para penggemar Turki pasti akan jatuh cinta dengan gaya permainannya yang flamboyan. Dalam pertandingan liga pertamanya, ia memberikan assist dan mencetak gol luar biasa dari luar kotak penalti. Penampilan seperti ini akan dengan sempurna merangkum waktunya di Fenerbahce. Dan mengingat betapa seringnya dia mencetak gol, mustahil untuk tidak terkesan. Di akhir musim, ia akan bertemu dengan Manchester United di Old Trafford. Dan penampilannya yang luar biasa akan menjadi bagian penting di mana mereka berhasil mengakhiri rekor tak terkalahkan selama 40 tahun yang luar biasa dari United di kandang sendiri di Liga Champions. Menjelang akhir musim, Okocha akan mencetak gol dalam 4 pertandingan berturut-turut saat ia mencoba untuk mendapatkan gelar untuk timnya. Namun tetap saja mereka gagal. Terlepas dari itu, ia berhasil mencetak 16 gol dan 12 assist di Liga, yang menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Turki. Tahun keduanya juga tidak kalah luar biasa. Okocha terus menghancurkan setiap tim yang dihadapinya, masih menunjukkan kesuksesannya pada rival Galatasaray, yang selalu ia cetak gol di setiap pertandingan yang mereka mainkan selama 2 tahun di Turki. Sayangnya, tahun itu harus berakhir tanpa gelar juara sekali lagi, dan akan menjadi akhir dari bab ini. Karena penampilan berikutnya akan membuatnya menjadi salah satu pemain yang paling dicari di Eropa. Pada Piala Dunia 1998, banyak yang diharapkan dari Nigeria. Tetapi bahkan ketika mereka tersingkir di babak 16 besar, dengan Okocha gagal mencetak gol. Turnamen ini telah menjadi ajang untuk menunjukkan bakatnya, dan dunia sangat senang dengan apa yang telah mereka lihat. Bahkan jika turnamen itu tampak seperti sebuah kegagalan, hal itu akan menjadi awal dari babak selanjutnya. Karena itu akan menjadi kunci untuk meyakinkan PSG untuk membayar 13 juta euro untuk sang pemain, menjadikannya pemain Afrika termahal sepanjang masa. Ada harapan bahwa Okocha akan memberikan keajaiban yang dibutuhkan tim untuk membawa mereka kembali berjaya. Namun sejujurnya, pada awalnya dia tidak cukup. Bahkan dalam skuad yang memiliki pemain seperti Anelka, Pochettino, dan Mikel Arteta, musim keduanya menjadi secercah harapan. PSG terbukti telah mengambil langkah besar ke depan. Namun sayangnya sudah jelas terlihat bahwa mereka akan tertinggal di belakang Monaco. Namun, PSG tampil luar biasa hingga ke final Piala Prancis di mana mereka bertemu dengan Guignon, yang pada saat itu bermain di divisi 2, dan tampaknya akan gagal untuk meraih promosi. Seharusnya ini mungkin kemenangan yang paling mudah sepanjang masa. Namun takdir tampaknya menyukai tim yang tidak diunggulkan. Dan meskipun pertandingan berjalan cukup ketat, tentu saja mereka akan menang. Bukan hanya 1, namun 2 gol tanpa balas. Dan pada musim berikutnya, mereka dapat bermain di Piala UEFA. Tetapi seperti yang kalian dapat bayangkan, mereka langsung tersingkir. Pada musim panas, akan ada Piala Afrika, di mana meskipun mengalami skorsing dan absen di semifinal, dia akan menjadi masalah besar di final. Mencetak gol saat Nigeria bangkit dari ketertinggalan 2 gol, tetapi itu tidak cukup karena pada akhirnya adu penalti membuat mereka harus keluar dari turnamen tanpa medali. Musim berikutnya akan membawa kompetisi Liga Champions ke Paris. Namun mereka gagal lolos dari fase grup, dan penampilan domestik mereka menurun, menyebabkan banyak orang mulai meragukan tim ini memiliki kemampuan untuk menjadi besar. Untungnya, kedatangan Ronaldinho yang masih berusia 22 tahun mengubah segalanya. Dia ceroboh, berapi-api, tetapi juga luar biasa untuk ditonton. Bakat alam yang sesungguhnya. Dan Okocha, mungkin karena dia bisa melihat sedikit dari dirinya sendiri dalam diri anak muda itu, memutuskan untuk membawanya di bawah kendalinya, menyebutnya sebagai adik laki-lakinya. Di awal musim, PSG memenangkan Piala Intertoto setelah menghadapi Brescia era Roberto Baggio di final, dan mereka menjalani musim yang jauh lebih baik daripada musim berikutnya, sekaligus menampilkan beberapa permainan yang paling menarik secara visual yang bisa kalian bayangkan. Pada akhirnya, Okocha mengaku sangat bahagia bisa menjadi mentor bagi Ronaldinho, bahwa ia menjadi bagian penting dari proses yang mengubah Ronaldinho menjadi pemain kelas dunia.
Dia juga akan mengatakan bahwa Ronaldinho adalah rekan setim favoritnya, bahwa dia merasa mereka sangat mirip sehingga mereka bahkan tidak perlu berkomunikasi di atas lapangan. Mereka bisa mengetahui apa yang akan dilakukan satu sama lain. Sebagai penggemar sepak bola, kita hanya bisa berharap untuk memiliki beberapa musim lagi dari duo yang luar biasa ini. Namun sayangnya hanya sampai di situ saja. Setelah penampilan negatif di Piala Dunia 2002 dan Piala Afrika, PSG memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melepas Okocha, yang merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub dan kontraknya akan habis. Lagi pula, perlu diingat bahwa ia masih berusia 29 tahun. Tidak banyak yang dapat mengalahkannya dalam hal permainan. Melihat Okocha tidak memiliki kontrak, Sam Allardyce, pelatih Bolton yang baru saja dipromosikan ke Premier League, memutuskan untuk mengajukan penawaran untuk Okocha. Siapa tahu itu berhasil. Jadi bayangkan betapa terkejutnya dia saat mereka bertemu dan Okocha langsung mengatakan bahwa dia ingin bergabung. Dan dengan cara yang tidak peduli yang pernah ada, dia langsung pergi ke Inggris keesokan harinya untuk menandatangani kontrak. Seluruh kisah ini tampak lebih seperti lelucon komedi situasi daripada transfer yang sebenarnya. Okocha dan Sam tidak bisa lebih berbeda. Namun tiba-tiba, Bolton yang diperkirakan akan terdegradasi langsung kembali ke persaingan karena mereka memiliki salah satu pemain bintang yang terkenal di liga. Pada akhir tahun, Okocha memimpin daftar pencetak gol terbanyak di skuad meskipun hanya mengoleksi 7 gol. Namun hal itu sudah cukup untuk membuat keajaiban dengan mempertahankan Bolton di papan atas dan membuat mereka menjadi salah satu tim yang paling menghibur di liga. Begitu besar kekaguman mereka terhadap Okocha, sehingga di musim keduanya ia diangkat menjadi kapten. Dan hal itu dengan jelas akan terbayar dengan 2 gol tendangan bebas di semifinal Piala Liga, yang secara historis akan membawa Bolton ke final. Meskipun mereka akhirnya kalah dengan skor tipis. Dan selain itu mereka juga akan berakhir di posisi ke-8 di Premier League. Lalu apa yang telah Okocha lakukan untuk tim ini? Paling tidak dia telah memberikan mereka kredibilitas. Jika 2 tahun sebelumnya menggait pemain top tampaknya seperti hal yang paling gila, sekarang mereka mendapatkan pemain seperti Fernando Hierro dan Ivan Campo dari Real Madrid, serta Vincent Candela dari Roma. Sebuah hal menakjubkan yang bisa dilakukan oleh klub mediocre dalam melakukan transfer. Dalam skuad multikultural ini, Okocha terbukti semakin penting sebagai kapten karena ia mampu berbicara dalam berbagai bahasa dan semakin menjadi perekat yang menyatukan tim. Dan hal ini membawa mereka ke posisi ke-6 yang mengejutkan dan lolos ke Piala UEFA. Selama musim panas, ia akan ikut serta dalam Piala Afrika. Mencetak 4 gol yang luar biasa hanya dalam 6 pertandingan, membuat mereka meraih medali perunggu dan membuktikan bahwa ia masih memiliki tenaga yang lebih dari cukup untuk membawa Elang Super meraih kemenangan. Di tahun terakhirnya, Okocha membantu tim lolos dari fase grup Piala UEFA setelah menghadapi tim-tim seperti Sevilla dan Zenit, dan mereka hampir saja lolos ke babak sistem gugur melawan Marseille, jika saja bukan karena gol bunuh diri. Sebelum semua ini terjadi, Okocha memutuskan bahwa pekerjaannya telah selesai. Ia percaya bahwa ia telah mengubah jalur klub secara permanen dan sudah waktunya untuk pergi. Lagi pula saat ini ia telah berusia 32 tahun. Sayangnya, meskipun pada awalnya mereka dapat mempertahankannya, bahkan mengalahkan Atletico Madrid di titik puncak, tak lama kemudian dia menyaksikan Bolton mengalami penurunan tajam. Sudah berjuang melawan degradasi, hanya sedikit lebih dari setahun setelah kepergiannya. Okocha kesal dan dia mengumumkannya kepada publik. Namun tetap saja sudah terlambat. Okocha telah pergi ke Qatar. Dia menghabiskan 1 tahun di sana sebelum menuliskan bab terakhirnya. Ketika banyak orang mengasumsikan kepindahannya ke MLS sudah di depan mata, Okocha sekali lagi mengejutkan dunia dengan pindah ke Hull City, yang saat itu sedang bermain di Championship. Ketika ditanya mengenai alasan dibalik kepindahannya, ia hanya menjawab Tuhan yang menyuruhnya. Sulit untuk menentukan apakah itu adalah langkah yang sukses atau tidak. Tampaknya JJ memiliki lebih banyak rencana untuk itu daripada apa yang sebenarnya berhasil ia capai. Cedera mengambil alih dan dia hanya tampil dalam 19 pertandingan untuk klub selama musim tersebut.
Namun itu sudah cukup untuk membantu mereka meraih promosi untuk pertama kalinya dalam 104 tahun sejarah klub. Dia membutuhkan waktu untuk memutuskan apakah ini saatnya untuk pergi atau tidak. Tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Cara yang luar biasa untuk mengakhiri karir. Hanya orang seperti Okocha yang bisa melakukannya. Dia pensiun dengan hanya membawa 2 trofi klub, namun penuh dengan momen-momen ikonik. Dan dengan pengetahuan bahwa dia telah membuat perbedaan bagi beberapa klub dan jutaan penggemar yang selama waktu yang mereka habiskan bersamanya. Tahu bahwa setiap pertandingan akan memiliki sesuatu yang layak untuk dikenang. Okocha memukau dan menginspirasi jutaan orang melalui aksi tipuannya, melalui gocekannya, melalui tendangan bebasnya yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah keberaniannya untuk menjadi dirinya sendiri. Membuktikan berkali-kali bahwa sepak bola lebih dari sekedar olahraga. Sepak bola adalah sebuah bentuk seni di mana kalian dapat mengekspresikan diri kalian. Baik saat kalian bermain sendirian di halaman belakang rumah, atau di stadion yang penuh dengan ribuan orang yang siap meneriakkan nama kalian. Oh ya, mengenai nama panggilannya, mungkin mereka mengulangnya 2 kali karena dia jauh lebih besar dari kehidupan. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.